Shalom Bapak Ibu yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena kasih-Mu boleh menolong dan menghantarkan kami untuk mendengarkan dan menerima berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mau mempersiapkan hati dengan sapaan firman Tuhan dari Amos pasal 7 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Amos pasal 7 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kami akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Penglihatan pertama, belalang. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Ia membentuk kawanan belalang pada waktu rumput akir mulai tumbuh, yaitu rumput akir sesudah yang dipotong bagi raja. Ketika belalang mulai menghabisi tumbuh-tumbuhan di tanah, berkatalah aku, Tuhan Allah, berikanlah kiranya pengampunan. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Itu tidak akan terjadi, firman Tuhan. Penglihatan kedua, api. Inilah yang diperlihatkan Tuhan Allah kepadaku. Tampak Tuhan Allah memanggil api untuk melakukan hukuman. Api itu memakan habis samudra raya dan akan memakan habis tanah ladang. Lalu aku berkata, Tuhan Allah, hentikanlah kiranya. Bagaimanakah Yakub dapat bertahan? Bukankah ia kecil? Maka menyesallah Tuhan karena hal itu. Ini pun tidak akan terjadi, firman Tuhan Allah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Allah mengasihi umat-Nya. Allah mengasihi umat-Nya. Pada umumnya, ketika sebuah hukuman dilaksanakan ataupun dilakukan, sebagai orang-orang yang merasakan hukuman atau orang-orang yang melihat hukuman itu terjadi, maka kebanyakan orang mengatakan bahwa hukuman itu adalah menunjukkan kebencian dari orang-orang tertentu. Hukuman itu adalah sebuah kejahatan yang dilakukan kepada orang-orang yang terkena hukuman. Padahal Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita belajar dari kehidupan kita, contoh kecil, kita berangkat dari tempat atau rumah kita dibesarkan. Apakah ketika kita salah, kita sebagai anak, orang tua tidak menghukum kita? Kalaulah orang tua menghukum kita, apakah orang tua itu benci? Apakah orang tua itu jahat dan tidak senang kehadiran kita di rumah itu? Bukan. Hukuman yang diberikan orang tua kepada anak adalah bentuk cinta kasihnya agar anak itu bertumbuh dengan karakter yang baik, kepribadian yang baik,
tahu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Banyak orang ketika bertumbuh dewasa baru menyadari kalau apa yang pernah diterimanya hukuman dari orang tuanya itu adalah membentuk dirinya untuk lebih hebat, menjadi pribadi yang mempunyai karakter yang baik, pribadi yang kuat dan tangguh, pribadi yang berani menanggung segala akibat dari apa yang dia kerjakan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada saat ini. Ketika Tuhan pakai Amos menjadi seorang nabi yang dipakai Tuhan untuk menyampaikan hukuman kepada umat Tuhan pada saat itu. Amos adalah orang yang sederhana, yang hidupnya sebagai petani pohon ara dan sebagai gembala ternak. Tapi dia dipakai oleh Tuhan dengan keberaniannya menyampaikan peringatan atau hukuman yang harus diterima oleh umat yang melakukan kejahatan di mata Tuhan. Kalau kita baca ayat pertama sampai ayat ke-6 tadi, ada dua penglihatan. Penglihatan pertama belalang, penglihatan kedua api. Di dalam penglihatan pertama bagaimana Tuhan marah dan mau menghukum umat Tuhan dengan menghadirkan belalang. Tentu kalau belalang itu datang dan memakan habis segala jenis tumbuhan, maka umat Tuhan yang dikatakan Amos tadi, Yakub tidak akan bisa bertahan. Penglihatan kedua, api. Kalau api tadi melenyapkan habis segala tanaman di ladang, tentu umat Tuhan tidak dapat bisa bertahan hidup dan semua mereka akan lenyap. Di dalam kedua penglihatan ini, Amos tampil berdoa kepada Tuhan, menaikkan permohonannya kepada Tuhan agar hukuman yang dirancangkan itu tidak terjadi atau tidak diterima oleh umat Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat Allah yang penuh kasih itu mengampuni dan memberikan kesempatan kepada umat Tuhan. Tetapi pada penglihatan ketiga, yaitu tali sifat, Allah sendiri akan bertindak adil dan benar sesuai dengan kejahatan perilaku yang dikerjakan oleh umat Tuhan. Sehingga hukuman itu harus diterima, harus dirasakan oleh umat Tuhan yang telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Amos tidak lagi memohon pengampunan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Allah bertindak memberikan hukuman, memberikan akibat dari kejahatan dosa yang dilakukan umat, ini membuat kita merenungkan hidup kita. Terkadang Tuhan sudah mengingatkan satu kali, dua kali segala perbuatan kejahatan kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik itu melalui istri, anak, orang tua, bahkan orang-orang yang mengasihi kita. Tetapi terkadang kita tidak mau mengindahkan peringatan itu dan tetap mengeraskan hati kita dan berjalan pada keinginan dunia kita semata. Dan pada akhirnya apa? Ketika Tuhan melihat kita tidak mengalami perubahan, maka Tuhan
memutuskan untuk menghukum kita. Tetapi pada dasarnya hukuman yang diberikan Allah kepada umat dan tentunya kepada kita itu akan mendidik, mengajar kita kepada hal yang baik. Cinta kasih Tuhanlah yang tinggal di dalam kehidupan kita. Hukuman itu membuat kita merenungkan bahwa sesungguhnya kejahatan perilaku kita itu sudah di luar batas. Sama seperti ketika guru atau dosen mengingatkan murid atau mahasiswanya, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan pertama, kedua tidak diindahkan, maka hukuman akan dilaksanakan. Peringatan itu adalah bentuk kasih. Ada orang yang tidak suka diingatkan. Kita harus bersyukur ketika ada orang yang berani mengingatkan kita. Kalau kita benci kepada orang yang memberikan peringatan kepada kita, kita adalah orang yang tidak mau berkembang dan maju. Dan yang berikutnya, kalaupun kita menjadi pribadi yang memberikan peringatan, berikanlah peringatan itu dengan hikmat dari Tuhan. Peringatan itu dibarengi dengan doa kita agar orang yang kita ingatkan mengalami perubahan. Bukan sebaliknya kita mengingatkan di depan orang banyak dengan tujuan mempermalukan orang yang kita ingatkan. Kalau itu yang kita kerjakan, maka kita akan menjatuhkan mentalnya. Dan sulit orang tersebut mengalami perubahan. Jadi mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalaupun kita pernah merasakan hukuman, kalaupun pernah kita merasa pernah diingatkan, kalaupun pernah Tuhan pakai kita untuk mengingatkan orang lain, tetapi mengingatkan dengan hikmat dan kasih Tuhan, kita bersyukur, karena itu adalah bentuk kalau Tuhan mengasihi kehidupan kita. Kita senang, kita suka kepada orang-orang yang terus menginginkan kita menjadi pribadi yang baik. Pribadi yang mau dibenahi. Pribadi yang mau dituntun berjalan kepada sebuah kebenaran. Yalah, firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali. Kalau Tuhan mengasihi kita, banyak cara Tuhan mengasihi kita. Dengan peringatan yang disampaikan oleh orang lain, dengan hukuman yang kita terima juga adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu mengantarkan kami, menolong kami untuk menerima berkat Tuhan melalui firman-Mu. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati, yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena kasih Tuhan mempertemukan kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, kita bersatu dalam doa. Kami puji dan muliakan nama-Mu Tuhan yang menciptakan dan memelihara hidup kami. Dengan pimpinan-Mu, kami dipimpin, diarahkan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kami boleh menggunakan waktu dan kesempatan ini dengan baik. Firman yang akan kami tabur dan kami dengar bersama-sama menjadi kekuatan dan pertolongan dalam hidup kami. Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau diberkati oleh firman Tuhan dari Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Markus pasal 6 ayat 30 sampai 34. Kami akan bacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya.
Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, Allah memperhatikan orang yang datang kepadanya. Allah memperhatikan setiap orang yang datang kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita mempunyai pergumulan, beban yang berat yang kita rasakan di dalam kehidupan kita, kita datang kepada sesama kita. Kita datang kepada sahabat dan ataupun keluarga kita. Tentu cerita kita itu, pergumulan yang kita sampaikan itu tentu memiliki batasan. Satu kali kita bercerita tentang perkara yang sama, dia mendengarkannya dengan baik. 2 kali mungkin masih dengarkan, 3 kali. Tapi kalau sampai 4, 5, 6 dan sekian kali kita terus bercerita tentang pergumulan kita yang sama, permasalahan kita yang sama, mungkin orang mulai tidak menaruh hati, simpati kepada kita. Dan tentu kalau kita mau datang kepada sesama kita, kita akan melihat waktunya. Waktu yang tepat kapan kita datang untuk bercerita, untuk bertukar pikiran, untuk menyampaikan perasaan hati kita kepada orang yang kita percayakan untuk bisa mendengarkan kita. Kalau kita datangnya tidak pas waktunya, maka orang tersebut akan merasa terganggu waktu yang dia miliki. Tidaklah demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Sesering apapun kita bercerita, berkomunikasi, menyampaikan segala beban dan pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan akan terus sambut kita. Tuhan akan terus dengar kita. Tuhan akan selalu memberikan hatinya kepada kita. Kapanpun itu waktunya, bagaimanapun keberadaannya itu, Tuhan tetap mendengarkan cerita-cerita kita. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang kita baca hari ini, yang kita renungkan, kita melihat bagaimana Allah tergerak hatinya berbelas kasih kepada orang banyak yang datang kepada Tuhan. Dia berbelas kasih padahal secara jasmani Yesus yang sebagai Tuhan 100%, Yesus juga sebagai manusia, ketika dia melakukan pelayanan tentu mengalami kelelahan dan rasa lapar. Dan itu tidak hanya dirasakan oleh Yesus, tetapi dirasakan oleh ke-12 murid Yesus. Ketika mereka telah diutus Yesus, kalau kita baca ayat sebelumnya, mereka pasti mengalami keletihan, kelelahan, atau lapar pada saat itu. Sehingga Yesus katakan kepada murid-muridnya, kita akan beristirahat sejenak, kita beristirahat dan makan bersama.
Mereka menyeberang dan bertuju kepada suatu tempat, tetapi tujuan mereka ini diketahui oleh orang banyak. Sehingga orang banyak ini datang berbondong-bondong datang kepada Kristus dan murid-muridnya. Apa yang menjadi tujuan Yesus dan murid-muridnya tadi menyendiri tidak berjalan dengan baik. Mereka bukannya beristirahat, mereka bukannya bisa menikmati makanan, malah mereka dikerumuni oleh orang-orang banyak. Lihat Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Di dalam kelelahan Yesus, di dalam kelelahan murid-murid, Yesus tetap memperhatikan mereka yang rindu ataupun antusias melihat Yesus, mendengar Yesus, dan menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Yesus pada saat itu. Sehingga Yesus melihat orang yang begitu banyak dalam jumlah yang besar, tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan. Yesus melihat kalau mereka seperti orang-orang yang tidak memiliki gembala. Mereka berbondong-bondong, berduyun-duyun untuk mendengarkan Yesus, melihat dan menyaksikan apa yang dikerjakan oleh Yesus. Melihat situasi itu, Yesus mulai mengajar banyak hal kepada mereka. Tentu dengan Yesus mengajar mereka dengan banyak hal, akan dapat menuntun, memimpin mereka apa yang harus mereka kerjakan di dalam kehidupan mereka. Menuntun dan membawa mereka kepada jalan yang benar, jalan menuju keselamatan. Kalau kita baca ayat selanjutnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ini adalah peristiwa mujizat Yesus memberikan makan 5.000 orang. Dia bukan hanya memperhatikan kerohanian mereka, tetapi memperhatikan juga kebutuhan jasmani mereka. Tetapi kita mau melihat bagaimana hati Yesus tergerak oleh karena belas kasihan, melihat orang-orang yang tadi yang tidak punya gembala datang berbondong-bondong, berduyun-duyun kepada Tuhan. Dan dia mulai mengajar. Situasi apapun yang sedang dialami Yesus dan murid-muridnya pada saat itu tidak menjadi penghambat bagi mereka untuk tetap melayani mereka yang datang kepada Yesus dan murid-murid. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ini yang kita katakan tadi. Dalam kehidupan kita tentu ada suka dan ada duka. Ada penderitaan, ada kesenangan. Ada kegagalan, ada kesuksesan. Itu adalah gambaran kehidupan kita. Tentu kita harus tanggap ketika apapun keadaan kita, kita harus datang kepada Sang pemilik kehidupan kita, tentu Tuhan. Datang untuk bercerita, datang untuk mendengarkan suara Tuhan, datang untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Tentu setiap pribadi, setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan saat ini, banyak hal yang harus kita ceritakan kepada Tuhan. Jangan takut, jangan cemas, sampaikanlah itu, ceritakanlah itu. Kapanpun Tuhan akan sambut, Tuhan akan berikan hati untuk mendengarkan cerita kita.
Kalau kita bercerita kepada orang lain, mungkin cerita kita itu yang seharusnya rahasia menjadi konsumsi banyak orang. Kita yang ada kecewa, sakit hati kepada orang yang kita percayai tadi. Tetapi kalau kita bercerita kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan, sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Karena kasih Tuhan yang begitu besar. Kita belajar dari kasih Tuhan ini. Kalaupun dalam kelelahan kita, dalam keletihan kita, dalam kesibukan kita, ada orang yang datang meminta pertolongan atau bantuan kepada kita. Mari luangkan waktu, pikiran kita untuk menolong atau melayani mereka. Kita belajar dari pelayanan Kristus Yesus ini. Memang itu semua dibutuhkan pengorbanan. Pengorbanan untuk menolong orang lain. Pengorbanan untuk menjadi berkat ketika orang datang. Kenapa orang datang kepada kita? Karena orang itu percaya kalau kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menolong mereka, menguatkan mereka, menuntun dan membimbing mereka kepada kebenaran Tuhan. Kiranya firman Tuhan menguatkan, mengingatkan kita kalau kita punya Tuhan yang tetap setia mendengarkan dan memperhatikan kita yang datang kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami kalau apapun keadaan yang kami rasakan, kami harus datang kepada Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk mau datang kepadamu, mau bercerita kepada Tuhan, dan mau mendengarkan suara Tuhan. Agar hidup kami dipimpin oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah gembala kami, gembala yang akan membawa kami kepada jalan kebaikan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua.